Halo, Bang CBC, salam dulu. Jumpa lagi bersama saya Sersan Daeng, Serasona bersama Daeng. Kali ini kita berbicara masalah persiapan PON. Yang kebetulan hari ini saya eh, berdampingan sama Dokter Samsudin Ishak, MS, SPOG, yang kebetulan beliau ini barusan kemarin dijadikan selaku Ketua Kontingen PON, Ketua Kontingen KONI Provinsi Sumatera Selatan menuju PON Papua ke-20 ya di tahun 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Daeng. Nah, Pak Dokter, ini kan katanya kemarin dinobatkan menjadi ketua kontingen PON di tahun ini. Nah, kira-kira bisa dijelaskan nih bagaimana nih kok prosesinya seperti apa kontingen-kontingen kita yang berasal dari Sumatera Selatan? Ya, terima kasih. Jadi bukan dinobatkan ya. Kalau dinobatkan artinya kompetisi. Artinya diberi mandat ya. Diberi Diberi mandat oleh mandat. Ketua Ketua Umum umum. Bapak Henry Zainuddin sebagai Ketua Kontingen. Iya, iya, iya. Tentu dengan target adalah semaksimal mungkin membawa prestasi di PON ke-20 di Papua yang harusnya dilaksanakan di 2020 kemarin, Iya, akhirnya ditunda karena COVID tadi karena ya. pandemi menjadi 2021. Ya sebenarnya ini kan sesuatu yang reguler lah dilakukan oleh KONI Sumatera Selatan terkait persiapan PON ini karena kita sudah ikut PON mungkin sudah dari awal barangkali sehingga bukan hal yang baru bagi KONI. Nah, memang di sini kita juga akan mencoba sedikit merubah metode barangkali dalam hal kita mengirimkan kontingen PON untuk khususnya untuk Papua ini. Karena kita sekarang lebih mengedepankan efektif dan efisien barangkali sehingga kita bisa mendapatkan prestasi yang maksimal dengan effort yang juga maksimal dan juga dengan usaha yang lebih fokus barangkali seperti itu. Nah, kesiapan kita sendiri saat ini kita sudah melakukan merekap gitu siapa-siapa saja yang akan berangkat dan kita juga akan mengadakan pelatda sebagai salah satu bagian dari monitoring dan evaluasi kita terkait tentang siapa-siapa saja atlet terbaik Sumatera Selatan yang akan kita berangkatkan ke Papua. Ya, mendengar kabar katanya ada ratusan ya atlet dari Sumatera Selatan akan diberangkatkan ke sana, termasuk ada puluhan pelatih juga yang akan berangkat ke sana, termasuk ofisial. Kira-kira untuk jelasnya berapa sih yang mau dipimpin Pak Dokter nanti kandidat PON di 2021 sekarang ini? Uh, ini masih sebenarnya masih rahasia Oh, sebenarnya. rahasia ya, tapi nggak Tapi apa-apa, kita buka-buka dikit-dikit kita aja ya. kita melihat data yang lolos kualifikasi. Oke. Yang lolos kualifikasi memang 133 atlet Kelas 33. dengan ofisial dan pelatih sekitar kurang lebih 57-an orang. Tapi nanti kita akan lihat dulu sebenarnya ini nanti saya akan diskusikan dengan Pak Ketum dan Gubernur Sumatera Selatan tentunya sebagai eh, pimpinan di provinsi ini terkait dengan bagaimana metode kita dalam mengirim atlet ini. Nah, itu nanti baru kita share secara resmi pada saat saya pikir setelah Platda kita berakhir. Oke, jadi kalau kita berbicara masalah kontingen, kita berbicara masalah target dan strategi, Betul. ya kan? Nah, untuk kita berbicara masalah target ini, kan ada target nih pasti diharapkan dari Ya, pemerintah provinsi, ya betul. kan, terhadap atlet-atlet kita. Betul. Ada nggak target yang akan dicapai? Paling tidak di PON yang kemarin di Jabar Betul. kita turun drastis peringkatnya. Nah, mungkin untuk target di tahun ini di Papua apa yang bisa dicapai? Ya, tentu semua target dan harapan yang paling utama tentu adalah perbaikan prestasi. Itu sesuatu yang sangat bisa kita ukur. Eh, Pertanyaannya kan perbaikannya di sisi mana, peringkat atau medali kan Iya, begitu. benar, benar. Kalau saya pribadi dan juga mungkin mewakili teman-teman di KONI, kita lebih mengutamakan medali karena medali adalah tolak ukur keberhasilan atlet kita. Prestasi ya, Betul, kalau ikut peringkat prestasi. kan nanti bergantung pada sebaran medali. Iya, Di iya. sana kan ada 679 nomor pertandingan nih. Iya, benar.
dan ada 10 cabur yang dibatalkan. Artinya distribusi medali itu bisa sangat-sangat fluktuatif. Artinya kalau kemarin kita dapat 6 emas di peringkat ke-21 begitu. Nah, mungkin kalau misalnya sekarang kita dapat 11 emas tetapi peringkatnya tetap 2021 karena sebaran medali tadi, saya pikir itu sebuah peningkatan. Oh, peningkatan. Betul. Oke. Jadi kalau kita bicara masalah prestasi, mungkin ada prioritas dari Provinsi Sumatera Selatan, cabur apa saja yang mungkin di PON tahun ini itu bisa mendapatkan medali yang seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dokter tadi. Mungkin ada sedikit saja gambaran Ya, biar Mang Cek Wicik kita juga ingat. sebenarnya dari bagian prestasi Binpres sudah ada laporannya yang masuk. Tentu saya tidak akan men-share sekarang karena kita baru akan memulai pelatda. Tentu saya ingin memotivasi ke 133 atlet. Silakan tunjukkan kemampuan Anda yang paling baik di pelatihan daerah ini. Nanti baru kita akan evaluasi. Karena kalau misalnya saya sebutkan beberapa cabur yang favorit, nah ada cabur-cabur lain yang akan bertanya kenapa saya tidak disebutkan. Tapi data di Binpres ada, dan itu akan menjadi salah satu yang akan saya dan Pak Ketum bicarakan dengan Pak Gubernur. Oke. Ini kita berbicara kembali terkait dengan kondisi Papua yang mungkin sekarang ini agak sedikit-sedikit bergolak ya. Dalam arti kata ada sedikit konflik antara OPM ya dengan ini. Nah, mungkin ada nggak kekhawatiran dari kontingen kita ketika ini akan dilangsungkan, tetap dilangsungkan di Papua di tahun yang sekarang ini, apa antisipasi yang akan dilakukan oleh kontingen kita Sumatera Selatan dalam menanggulangi rasa kekhawatiran kontingen kita, terutama para atlet kita? Ya, jadi kekhawatiran tentu pasti ada karena memang setiap info yang kita terima kita harus menyikapinya dengan bijaksana. Misalnya ada info OPM akan melakukan aksi barangkali di mana event ini akan dilihat oleh banyak orang secara nasional bahkan internasional. Mungkin ini panggung bagi mereka barangkali, itu kita akan pertimbangkan, tetapi kita harus berkeyakinan juga dengan pemerintah pusat bahwa dan juga aparat pengamanan bahwa acara ini menyangkut nama baik negara kita. Saya pikir tentu pengamanannya akan maksimal, kenyamanannya juga akan diperhitungkan. Dan alhamdulillah kita sudah mengirim tim untuk melihat venue dan kondisi Papua. Walaupun memang harus diupdate lagi karena itu kan kiriman 2020. Betul. Nah, Mang Cek Becek ya, yang jadi atlet, yang juga jadi pelatih ofisial ya, yang nanti akan berangkat ke PON, jangan takut, kata ketua kontingen tadi, yakinlah pemerintah tetap akan melakukan upaya maksimal dalam pengamanan ya, pengamanan di suasana PON di 2021 di Papua ya. Iya, betul. Nah, kita kembali ke ini nih, cerita tentang pelatda. Artinya pelatihan daerah. Betul. Ya, jadi melatih atlet-atlet kita yang notabene-nya itu akan bertarung di PON di Papua mendatang. Betul. Nah, sebagai ketua panitia pelatda, apa yang sekarang sudah dilakukan untuk menyiapkan atlet-atlet kita itu sehingga bisa berprestasi di kancah nasional nanti? Iya. Jadi kemarin kita baru rapat perdana tim panitia pelatda ini. Pertama itu tentu menyamakan dulu visinya bahwa pelatda ini adalah salah satu batu loncatan, bukan tujuan akhir. Tujuan akhirnya tentu adalah PON ke-20 di Papua. Artinya apapun yang kita kerjakan harus orientasinya adalah ke PON ke-20. Nah, makanya nanti kami sudah menyusun beberapa agenda. Salah satunya adalah kita akan memanggil cabur-cabur yang lolos atletnya ke PON di Papua. Kita akan melihat apa yang mereka bisa tawarkan kepada Provinsi Sumatera Selatan khususnya terkait dengan
kemungkinan memberikan prestasi. Nah ini yang kita kolaborasikan antara panitia dengan pelatih-pelatih di cabur. Lalu nanti kita akan mengikuti barangkali beberapa perjalanan untuk melihat kembali venue tempat atlet nanti akan menginap dan lain-lain. Jadi saya pikir itu kita sudah coba jadwalkan, dan kalau lancar alhamdulillah support dari Ketua Umum dan juga Pak Gubernur Sumatera Selatan terkait dengan kesiapan kita untuk menuju PON ke-20 ini. Oke. Jadi persiapan daripada panitia Platda ini sendiri katanya ada juga nanti akan membentuk satgas. Satgas untuk melihat ya pada Betul, paling tidak ya betul. kesiapan bagaimana atletnya, makanya bagaimana pelatih, tekniknya Ya, seperti betul, apa, betul, mungkin betul, itu ya. betul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang satgas daripada Platda itu sendiri. Iya, jadi Satgas ini memang dibentuk oleh Pak Ketua Umum khusus untuk memantau secara harian dan juga melaporkan progres daripada sang atlet. Dan juga memberikan masukan. Tentu ini akan menjadi bahan pertimbangan kita barangkali dalam hal apakah kita akan maksimal di cabur ini, di cabur itu. Kita akan lihat progresnya hari demi hari. Oke. Nah, kalau kita berbicara masalah atlet yang lolos PON, Ya. itu kan ada kategorinya dari 1 sampai mungkin ke 13 atau ke 15 mungkin ya. Nah, kita tahu bahwasanya nanti ketika dipertandingkan itu kan yang diambil juara 1 sampai juara 3. Betul. Nah, mungkin ada nggak masukan mungkin dari ketua kontingen kepada ketua KONI atau cabur-cabur yang mungkin atletnya mungkin hanya sebatas lolos saja di PON, tidak perlu diberangkatkan, atau masih bisa ditingkatkan untuk naik kembali peringkatnya menjadi peringkat kedua atau ketiga di seleksi PON nanti. Mungkin bisa dijelaskan. Iya. Makanya tadi saya sudah katakan kita di minggu-minggu awal ini kita akan memanggil per cabur. Jadi cabur diharapkan akan mempresentasikan barangkali kemungkinan, kekuatannya, kelemahannya di mana, persaingan. Nah, ini kan kita mengharapkan data dari cabur ini kan lebih akurat karena beliau adalah yang ada di teknis lapangan. Artinya, mungkin provinsi lain punya jagoan-jagoannya tertentu, misalnya setelah kita ranking, nah sekarang cabur mampu atau tidak menembus ranking itu barangkali. Tentu setelah itu di Platda akan ada target-target yang harus dicapai, dan apabila target itu tercapai ada kemungkinan besar dia akan bisa memenuhi target. Nah ini juga nanti akan saya diskusikan dengan Ketua Umum terkait bagaimana metode kita untuk memaksimalkan prestasi tadi dengan tentu saja efektif dan efisien. Jadi asasnya adalah efektif dan efisien. Ya, jadi efektif dan efisien artinya begini, tidak juga kita ujuk-ujuk memang peringkatnya juga sudah 15 tapi masih memaksakan diri kan. Ya kesian juga nanti ya kan, posisinya sudah jauh ya kan, terus kita hanya menjadi penggembira saja. Lebih baik mungkin kita memaksimalkan yang memang cabur yang bisa untuk meraih prestasi atau meraih medali pada saat di PON ke-20 di Papua seperti itu ya. Jadi artinya saya pikir begini, pada saat mungkin di kualifikasi dia ada di peringkat yang tadi 11 misalnya, terlihat tidak memungkinkan untuk ke situ. Platda inilah sebenarnya salah satu kawah candar di muka lagi bagi para atlet kita yang lolos ke PON. Anda bisa memaksimalkan potensi, makanya kita kan ada tim bina prestasi, ada tim strength and conditioning. Di situ kan nanti akan dilihat potensi atlet seperti apa. Mungkin nggak dia melakukan lompatan untuk mendapatkan kemungkinan dia bisa masuk 3 besar. Kalau dia bisa melakukannya di Platda, saya pikir ada baiknya kita bisa mengirim. Nah makanya itulah fungsi Platda. Jadi Platda ini bukan sekedar Anda sudah lolos pra kualifikasi PON, Platda ini cuma maintenance conditioning aja biar Anda sehat-sehat aja, bukan begitu. Di Platda ini kita harapkan ada terjadi lompatan-lompatan. Harus ada tryout di situ. Betul, ya, uji coba di situ ya. Kita bisa mengukur saya mungkin untuk mencapai target itu. Nah artinya memang benar apa yang disampaikan oleh
Pak Dokter tadi. Iya, Tapi paling tidak untuk prestasi itu kan betul. bukan hanya teknik saja kan. Betul, betul. Mereka juga harus boleh dikatakan eh, pola makan mereka Iya, bagaimana, pola setuju. tidur mereka bagaimana, karena Iya, itu juga menyambung daripada apa kesiapan dia menjadi atlet yang iya, iya, berprestasi ya. iya, iya, iya. Meskipun dia tekniknya bagus tapi Betul. kondisi tubuh terus juga mentalitas dia juga Iya, tidak, iya, ini mungkin tidak mendapatkan prestasi yang maksimal ya. iya, iya, Nah, iya. mungkin inilah yang diharapkan oleh kita mungkin di panitia Platda Iya, yang ada Satgas itu untuk bisa mengontrol daripada itu ya. betul, betul. Oke. Jadi mungkin ada masukan atau saran kepada atlet-atlet kita Sumatera Iya, Selatan, iya. mungkin mereka nonton acara kita ini, eh, harapan ke depan apa yang menjadi semangat buat kita Betul. sehingga Sumatera Selatan itu menjadi salah satu provinsi yang Iya, masuk dalam pada 10 besar atau mungkin menaikkan peringkat setelah iya. PON di Jawa Barat. Coba, Mungkin iya. bisa disampaikan. Eh, para atlet mungkin sudah sering Anda diingatkan oleh pelatih atau mungkin sudah diingatkan oleh rekan-rekan yang lain. Anda adalah orang-orang terpilih. Ini yang harus ditanamkan dulu di mindset atlet. Anda orang-orang terpilih dari sekitar 9 juta orang di Sumatera Selatan ini untuk mewakili provinsi ini bertarung, memperebutkan eh, medali dan juga kebanggaan, sehingga ada di situ rasa Anda untuk saya harus berbuat lebih begitu. Jadi bukan sekedar berpartisipasi tapi berbuat lebih karena saya adalah orang-orang terpilih yang mewakili orang-orang yang 9 juta ini tadi. Bukan sebagai beban tapi ada rasa pride atau rasa bangga yang harus Anda pertahankan. Saya pikir kalau kita misalnya sudah memiliki rasa kebanggaan atas profesi atau atas pilihan hidup kita, kita akan memperjuangkan dan memperbaikinya secara maksimal. Dan saya pikir di sini tugas panitia dan juga tugas Satgas, kami hanya sebatas membantu dan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan. Kembali kepada atlet sebagai betul. Jadi pada saat itu misalnya atletnya sudah sangat siap secara mental, fisik, kita mensupport dan mengakomodir secara maksimal. Saya pikir itu kolaborasi yang akan terbentuk antara panitiaan ini, kontingen panitiaan kontingen dengan atlet-atlet. Oke, Mangki BC itu tadi bincang-bincang kami sedikit ada bocoran terkait dengan persiapan PON ya. Ada kontingen-kontingen kita, atlet-atlet kita dari Provinsi Sumatera Selatan melalui KONI ya. Ya, Mudah-mudahan kita doakan mudah-mudahan atlet kita mencapai puncak prestasi yang lebih tinggi amin, lagi amin. di atas daripada pelaksanaan PON di Jabar pada saat 2016. 2019 ya. Kita ketemu lagi, kita jumpa lagi di lain waktu. Kita salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.